Maaf ya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Hanya karena kasih dan kebaikan-Mu kami boleh ada Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, firman-Mu terangi jalanku. Firman terangi jalanku. Kau perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Kau yang setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, amin, sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku. Hanya di dalam nama-Nya, hanya di dalam nama-Nya, amin, sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya, oh hanya Yesus di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya, Engkau sumber kemenangan kami Tuhan, bagiku selama-lamanya. Amin. Kau sumber kemenangan kami Tuhan, hanya padamu Yesus. Dan kami akan terbang bersamamu selama-lamanya Tuhan. Amin. Kita sama-sama mau katakan haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu tak menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Sekali lagi katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau besar, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu selalu bersinar untuk kami Tuhan. Firman-Mu terang di langkahku, di dalam badai bergelora. Kaulah jangkar hidupku,
hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kami percaya Engkau turut bekerja, Tuhan, sebab firman-Mu yang menerangi langkahku. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, sebab penyertaan-Mu Tuhan sempurna, seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sebab Engkau seperti mentari, Tuhan, sepasti Engkau bersinar, begitupun janji-Mu, Yesus. Oh, oh. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sebab Engkaulah perisai kami, Tuhan. Engkaulah pelindung kami, Tuhan. Engkaulah kota benteng kami, Tuhan. Haleluya. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sekali lagi katakan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, sepasti mentari, sepasti bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala, oh, segala perkara. Sekali lagi mau katakan, sepasti mentari, dan mau mengaminkan janji-Mu, Tuhan. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, oh, Engkau turut bekerja. Oh Jesus, hanya Engkau Yesus. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Oh,
hanya di dalam nama-Mu ada kemenangan, ada pengharapan dan kehidupan. Yesus, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Yesus, Yesus. Oh, nama-Mu besar, nama-Mu mulia, janji-Mu bersinar, janji-Mu selalu dan tak pernah berubah Tuhan. Sebab Kau yang bekerja di dalam hidupku. Oh, kami bersyukur Tuhan. Yesus, Yesus. Sebab kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menghampiri tempat kudus-Mu Yesus. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan, sebab bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sebab ku sembah Engkau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu kan nyata di dalamku Tuhan. Dalamku, kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Sebab saat-saat ini Tuhan, saat ini alangkah indahnya Tuhan, bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku
kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Sekali lagi kita mau angkat, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur Tuhan di kaki-Mu. Kemuliaan-Mu nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Amin Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau kembali lagi dalam ibadah online kita. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, kalau kami boleh kembali berkumpul bersama-sama Tuhan lewat ibadah online kami. Kami mau renungkan firman-Mu, biar Engkau yang berbicara di hati kami, sehingga kami boleh mengerti, menangkapnya dan melakukannya Tuhan. Kami patahkan setiap kuasa gelap yang menghalangi konsentrasi kami. Segala kuasa-kuasa gelap itu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama. Ya, tema hari ini tetap menyambung dari yang kemarin, Saudara. Kalau Pak Karnadi membawakan kemarin tentang perubahan yang total, Saudara. Hari ini kita menyambung dengan tema berubah dan berbuah, Saudara. Kita bersyukur, Saudara, karena Tuhan menetapkan kita menjadi anak-anaknya, Saudara. Dan ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan menetapkan kita, Saudara, untuk kita boleh berubah dan berbuah, Saudara. Mazmur 92, Saudara, ayatnya yang ke-15, Saudara, katakan demikian, Saudara. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi Tuhan mau, Saudara, bahkan sampai masa tua kita tetap berubah dan berbuah, Saudara. Berbicara mengenai berubah, Saudara, ini adalah merupakan satu kerinduan Tuhan dalam hidup kita, Saudara. Berubah dan berbuah, ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain, karena kita tahu kalau kita berubah, kita pasti berbuah, Saudara. Tapi kita nggak mungkin bisa berubah kalau kita nggak berbuah, Saudara. Itu sebabnya, Saudara, berubah dan berbuah adalah satu bagian, Saudara, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, Saudaraku. Ya. Jadi, Saudaraku, Tuhan mau, Saudara, untuk kita terus berbuah. Kalau pohon, Saudara, itu kan berbuahnya itu kalau dia udah yang terus bertumbuh, Saudara. Kalau pohon yang nggak bertumbuh, dia nggak mungkin berbuah, Saudara. Oleh sebab itu, Saudaraku, kita perlu bertumbuh untuk kita boleh menghasilkan buah, Saudaraku. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang 11 berkata demikian, Saudara. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu, Saudara.
Jadi firman Tuhan katakan, orang yang berubah, saudara, dia akan meninggalkan sifat kekanak-kanakannya, saudara. Ya, dan dia menjadi dewasa, saudara. Nah, sama, saudara, seperti pohon, saudara, kalau dia mau berbuah, saudara, dia harus bertumbuh dulu, saudara. Ketika cukup umurnya, saudara, ketika cukup nutrisinya, saudara, ketika cukup kesegarannya, saudara, maka dia baru bisa menghasilkan buah, saudara. Kalau pohon itu, saudara, nggak dapat nutrisi, saudara, ya, pohon itu nggak bertumbuh, saudara, dia nggak mungkin bisa menghasilkan buah. Demikian juga hidup kita, saudara. Kita perlu bertumbuh, saudara, dari anak-anak, saudara, remaja, dan terus kita bertumbuh menjadi dewasa, saudara. Ketika kita dewasa, kita akan menghasilkan yang namanya buah, saudara, lewat perubahan hidup kita, saudara. Ya, kedewasaan kita mempengaruhi bagaimana hidup kita berubah dan berbuah, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita mau belajar sama-sama hari ini, saudara, bagaimana, saudara, kita mengatasi setiap hambatan, setiap halangan, saudara, untuk kita boleh berbuah, saudara, di dalam Tuhan, saudara. Apalagi, saudara, yang menghalangi sebuah pohon untuk berbuah, saudara. Pohon itu, saudara, sulit berbuah kalau dia dihimpit oleh semak, kalau dia, saudara, ditumpangi oleh benalu, saudara. Nah, ini hal-hal yang menghambat sebuah pohon, saudara, untuk dia boleh menghasilkan buah, ya, di dalam kehidupannya, saudara. Demikian juga kita, saudaraku. Ada hambatan-hambatan yang menghalangi kita, saudara, untuk kita boleh menghasilkan buah di dalam hidup kita, saudaraku. Apa hambatan-hambatannya, saudara? Kalau kita lihat, saudara, dari Matius pasal yang ke-19, saudara, kita mau baca, saudara. Ini ada perumpamaan tentang orang muda yang kaya, saudara. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah seluruh milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kuda masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Sini, saudara, perumpamaan ini, saudara, ada seorang muda datang pada Yesus, saudara. Dia bertanya, saudara, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia katakan demikian, saudara. Maka Tuhan Yesus jawab, ya, bahwa satu yang baik, jikalau kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya, kalau dulu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, saudara, maka yang menjadi dasar itu adalah Taurat, saudara. Maka dikatakan Tuhan bilang, saudara, tentang perintah mengenai hukum Taurat, saudara. Dan pemuda ini bilang,
Semuanya udah saya lakukan. Luar biasa saudara, semua udah dia lakukan. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau sempurna, ya ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Ya, ketika Tuhan Yesus bilang, jualah hartamu, dia akhirnya pergi saudara dengan hati sedih saudara. Ya, karena hartanya banyak, dibilang orang ini kaya sekali saudaraku. Nah, itulah hambatannya saudara. Kenapa saudara dia nggak bisa berbuah saudara? Saya percaya orang muda ini saudara, kalau dia mau mengikut Yesus, dia tidak akan kehilangan apa-apa. Malah dia akan diberkati secara luar biasa saudara. Akan dipakai hidupnya, dipakai apa yang dia miliki untuk kemuliaan Tuhan saudara. Tapi ketika dia hatinya melekat saudara kepada hartanya saudara, kepada apa yang dia punya saudara, maka akhirnya dia nggak bisa berbuah dalam hidupnya saudara. Ya, kalau kita lihat dari pelajaran hari ini saudara, bahwa orang muda ini saudara, hambatannya adalah bahwa hatinya melekat kepada hartanya saudaraku. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan nyatakan saudara dalam hidupnya dia, kalau dia lakukan saudara, ya Tuhan sanggup gantikan berkali lipat, atau Tuhan akan bawa dia ke dalam satu rencananya yang begitu sempurna buat orang muda ini saudaraku, sehingga hidupnya boleh berubah dan menghasilkan buah saudaraku. Ya, demikian juga kita saudara, kadang-kadang ada hambatan-hambatan dalam hidup kita yang menghalangi saudara kita untuk berbuah saudaraku. Ya, kalau kita lihat saudara firman Tuhan saudara, apa sih hambatan-hambatan yang orang kaya tadi? Tentunya hartanya saudara. Ya. Nah, di sini saudara ada beberapa hambatan saudara yang menghalangi atau menjadi halangan kita untuk bertumbuh saudara. Seperti saya bilang tadi saudara, mungkin ada benalu-benalu, ada semak-semak saudara, yang menghalangi kita saudara untuk kita boleh menghasilkan buah. Sama seperti pohon, kalau ada benalu, ada semak-semak saudara yang mengimpit, itu akan sulit untuk pohon itu menghasilkan buah saudara. Ya, demikian juga hidup kita saudaraku. Di sini saudara ada hambatan itu saudara, mungkin hobi kita saudara. Hobi kita bisa aja jadi hambatan. Ketika kita melekat pada hobi kita sedemikian rupa saudara, mungkin ada orang yang suka olahraga, dia olahraga terus saudara. Ya, dia sepedaan saudara, bagus sih, sehat saudara. Ya, hobi apa lagi saudara? Mungkin ada yang senang pelihara ikan saudara, ada yang senang pelihara binatang saudara, ada yang senang melakukan misalkan mancing saudara. Tapi kalau hobi kita saudara begitu mengikat kita saudara, sehingga akhirnya kita tidak memiliki waktu saudara dengan Tuhan saudara, maka akhirnya itu akan membuat kita sulit untuk berbuah saudara. Apapun yang menghalangi saudara kita untuk berbuah saudara, ya kita harus pangkas saudara. Hobi apalagi saudara, harga diri saudara. Kadang-kadang harga diri kita menghalangi gitu untuk berbuah saudara. Ya, kita nggak mau diajar. Kadang-kadang harga diri itu membuat kita merasa diri kita pintar saudara, membuat diri kita tuh tahu semuanya, segala-galanya saudara, sehingga kita sulit untuk diajar saudara. Kita berpikir bahwa kita udah tahu lah semuanya. Saya juga pernah ngalamin ini saudara. Saya berpikir bahwa saya udah tahu semuanya saudara. Tapi itu menghambat saya saudara, untuk saya berbuah dan bertumbuh saudara. Karena ketika kita merasa diri kita tahu segalanya saudara, ya ini berbicara tentang harga diri saudara, maka kita sulit untuk diajar saudara. Ya, nah itu menghambat kita saudara untuk kita boleh bertumbuh dan
berbuah, saudara. Apalagi saudara, yang ketiga saudara, ego kita, saudara. Kadang-kadang orang berpikir dengan pikirannya sendiri, saudara. Keinginannya sendiri, saudara. Itu menghalangi kita untuk kita boleh bertumbuh dan berbuah. Seringkali Tuhan mau arahin hidup kita ke arah di mana Dia mau saudara kita berjalan di dalamnya, tapi seringkali ego kita membuat kita tertahan, membuat kita berhenti, membuat kita stuck, sehingga kita nggak bisa menghasilkan buah dalam hidup kita, saudara. Ya, kita nggak mau berubah kadang-kadang, saudara. Kita mungkin berpikir, memang apa istilahnya, emang udah dari dulunya gue begini nih. Ego kita, saudara. Atau kita mungkin berpikir, enggak, itu salah. Yang gua udah ngerti hari ini itu yang benar. Kadang-kadang kita merasa benar menurut pandangan kita sendiri. Jadi ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita, ketika ada orang yang berbicara kepada kita, kita nggak mau dengar, saudara. Karena kita sedang hidup dalam ego kita, saudara. Dalam keakuan kita, saudara. Kita merasa benar, ya, dan akhirnya kita benar menurut pandangan kita sendiri, saudara. Padahal itu belum tentu benar, saudara. Tapi kalau firman Tuhan itu udah pasti benar, saudara. Ya, yang ketiga, ego kita. Apalagi, saudara, kepercayaan yang salah, saudara. Ya, ego kita tadi bisa juga keinginan kita, saudara. Mungkin keinginan kita berbeda dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Tapi kita jalan terus, saudara. Ketika Tuhan arahin kita ke arah yang benar, kadang-kadang kita tetap, saudara, ngambil keputusan kita sendiri, saudara. Ketika akhirnya terblejok, saudara, ya kita akhirnya kadang-kadang nyalain Tuhan juga. Padahal Tuhan udah bilang dari awal. Tapi kita kadang-kadang mau jalan menurut keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri, saudara. Ya. Yang keempat, saudara, kepercayaan yang salah. Nah, kepercayaan salah ini, saudara, apa sih, saudara? Kadang-kadang, saudara, kita berpikir, saudara, saya memang udah begini, gitu kan? Udah beginilah, saya emang nggak bisa berubah, emang dari dulunya udah begini. Karakter saya udah begini, saudara. Nah, itu sebetulnya kepercayaan yang salah, saudara. Ya, nggak ada karakter, nggak ada yang namanya karakter tuh yang nggak bisa berubah, saudara. Bisa berubah, saudara. Kalau kita menyerahkan hati kita, hidup kita, saudara, kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah hidup kita, mengubah karakter kita, saudara, menjadi semakin hari semakin baik, sehingga kita boleh berubah hidup kita, saudara. Ada lagi kepercayaan yang salah apa, saudara? Kepercayaan salah itu kadang-kadang ini berbicara tentang ajaran, saudara. Mungkin dari orang tua kita diajarin, saudara. Oh, mestinya begini, yang nggak sesuai firman, saudara, dasarnya. Oh, kamu kalau mau berhasil, ya harus melakukan ini, gitu. Kerja keras bagus, saudara, nggak salah. Tapi, saudara, perlu diketahui, saudara, bahwa kepercayaan yang salah kadang-kadang membuat kita akhirnya bergantung sama kekuatan kita sendiri, saudara. Firman Tuhan katakan, saudara, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kepercayaan salah itu kadang-kadang membuat kita, saudara, mengandalkan diri kita sendiri. Tapi hari ini, saudara, kita mau belajar sama-sama, saudara, untuk kita boleh hidup dalam kepercayaan yang benar, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita, saudara. Apa yang Tuhan mau, saudara. Sehingga kita nggak mengandalkan diri kita sendiri. Kepercayaan yang salah juga bisa ajaran-ajaran, saudara, dari nenek moyang, saudara. Itu kepercayaan yang salah, itu menghambat kita, saudara. Ya, tradisi-tradisi itu juga menghambat kita, saudara, untuk kita boleh bertumbuh, saudara. Tapi hari ini, saudara, saya mau katakan, saudara, bahwa mari kita mau buang kepercayaan-kepercayaan yang salah dalam hidup kita, saudara. Contohnya apalagi kepercayaan yang salah, saudara? Oh, kalau suami istri
ya uangnya masing-masing, itu juga kepercayaan yang salah, saudara. Itu menghambat kita untuk kita boleh bertumbuh, saudara. Ya, tapi hari ini, saudara, ada satu jawaban, saudara, lewat firman Tuhan, bahwa ada cara untuk membuat hambatan-hambatan ini, saudara, diatasi dalam hidup kita, saudara. Yaitu dengan apa, saudara? Semuanya itu, saudara, tadi hobi kita, harga diri kita, saudara, ego kita, kepercayaan kita yang salah, saudara, ya, keinginan-keinginan yang salah, saudara, itu bisa diperbaharui, saudara, kalau kita memperbaharui pikiran kita hari lepas hari dengan firman, dengan kebenaran, saudara. Ya, Roma 12, saudara, ayat 2 katakan demikian, saudara. Kita mau buka sama-sama Roma 12 ayat yang kedua. Ini ayat yang terakhir. Pasti semua orang senang, saudara, biasanya kalau dibilang ayat yang terakhir. Waduh, exciting banget, saudara. Ya, kita buka Roma 12 ayat yang kedua. Saya bacain buat Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Ya, hambatan-hambatan itu, saudara, itu adalah semua yang dari dunia, saudara. Tapi dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, maka hidup kita pasti berubah, maka hidup kita pasti berbuah, saudara. Ya, perubahan bukan sebuah perubahan sampai terjadi perubahan. Perubahan itu, saudara, dibuktikan dengan adanya buah, saudara. Kalau hidup kita katakan berubah tapi nggak ada buah, saudara, maka kita belum berubah, saudara. Ya, itu sih cuma sementara, saudara. Tapi perubahan yang tetap itu ditandai dengan buah, saudara. Dan buah itu, saudara, hasil, saudara, dari keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana? Itu dimulai dengan diperbaharuinya pikiran kita, diperbaharui kita, saudara, oleh kebenaran Tuhan, saudara. Seperti Roma 2 ini ayat katakan, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Pikiran kita diubahkan lewat firman. Maka kita harus renungin firman setiap hari, saudara. Saya percaya, saudara, saya terlalu percaya, saudara, bahwa firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari, saudara, itu akan mengubah kita, saudara. Terus mengubah kita, saudara. Dan ketika pagi hari, saudara, kita biarkan Tuhan berbicara di hati kita, saudara, itu akan mengubah kita, saudara. Tapi nggak cukup, saudara, sampai di pikiran aja, saudara. Tapi biar itu kita renungkan, saudara, sehingga itu masuk ke dalam hati kita. Dan bukan hanya masuk ke dalam hati kita, saudara, tapi kita boleh lakukan itu, saudara, dalam kehidupan kita, saudara. Firman itu, saudara. Kita punya hobi, boleh, saudara. Tapi jangan buat hobi itu menjadi halangan kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita memberhalakan hobi kita, sehingga kita terlalu asik dengan hobi kita sampai kita lupa dengan Tuhan. Sampai kita lupa, saudara, memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka, saudara, hidup kita akan terhambat untuk menghasilkan buah, saudara. Mungkin juga kepercayaan yang salah, saudara. Kepercayaan yang salah akan digantikan, saudara, dengan kepercayaan yang benar, saudara, ketika kita membaharui pikiran kita dengan firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan yang terus membaharui kita, menjadikan kita baru, saudara. Ya, apalagi ego kita, keinginan kita sendiri, pikiran kita sendiri akan diubahkan oleh pembaharuan pikiran kita, saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita, saudara, dari hal-hal yang menghambat kita, saudara, untuk kita boleh bertumbuh dan berbuah.
Biar firman Tuhan ini memangkas saudara setiap hambatan-hambatan, setiap benalu-benalu saudara, setiap semak-semak saudara yang menghambat kita untuk kita boleh berubah dan berbuah saudara. Ketika kita buka hati kita saudara, dan membiarkan firman Tuhan itu memenuhi kita saudara. Setiap hari saudara dia mencuci kita, membersihkan kita saudara, membaharui kita saudara. Maka saudara kita akan bertumbuh dewasa dan kita akan menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mau berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman kebenaran-Mu. Hari ini Tuhan Kau yang materaikan dalam hati kami, sehingga berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Kami mau Tuhan untuk kita berubah, untuk kami boleh berbuah Tuhan di dalam Kau Tuhan. Dan kami mau buang Tuhan setiap hambatan-hambatan itu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau gantikan Tuhan dengan pembaharuan budi Tuhan, yang membaharui kami sehingga kami boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, materaikan firman-Mu dalam hati kami hingga berakar kuat, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.